Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa serta harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru saudara yang bisa kita nikmati sepanjang hari ini. Kita bersyukur untuk itu. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon kekuatan penyertaan Tuhan menuntun hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyapa kami, menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini, saya akan bacakan untuk kita demikian bunyinya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji Tuhan. Topik renungan kita pada pagi ini, saudaraku, belajarlah berserah dan bukan malah menyerah. Belajarlah berserah, bukan malah menyerah. Ini yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dikisahkan saudaraku bahwa ada seorang wanita yang selalu berdoa dan juga percaya agar suaminya bisa pergi ke gereja bersamanya. Ini pergumulan yang digumulkannya selama bertahun-tahun. Dia terus bertekad, dia terus bersemangat melakukan segala yang bisa dilakukannya. Seperti menempelkan ayat-ayat firman Tuhan di dinding-dinding rumah mereka dengan harapan supaya suaminya bisa membaca ayat-ayat itu. Bahkan juga dengan cara meninggalkan Alkitabnya dalam keadaan terbuka di meja mereka dengan harapan juga supaya suaminya bisa tertarik membaca Alkitab itu. Tetapi apa daya saudaraku, semua upaya yang dilakukan oleh perempuan ini sepertinya tidak dapat membuat suaminya itu bergeming. Tetap tidak direspon saudaraku. Setelah beberapa tahun ia melakukannya itu, akhirnya dia mulai frustrasi. Dia hampir putus asa saudaraku. Semangatnya memudar. Dia sudah tidak bergairah lagi melakukannya itu. Sepertinya dia menyerah dengan keadaan itu saudaraku. Sampai pada suatu hari, ada seorang hamba Tuhan yang memperhatikan kehidupan wanita ini. Lalu mempertanyakan ada apa dengan kehidupannya. Lalu wanita ini pun membuka perkaranya, menyampaikan pergumulannya kepada hamba Tuhan tersebut. Setelah itu hamba Tuhan ini pun berkata kepada wanita ini. Dia katakan, "Ibu, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah melepaskan seluruh masalahmu itu dan menyerahkan semuanya itu ke tangan Tuhan. Karena Anda sudah melakukan semua yang dapat Anda lakukan. Anda juga sudah berdoa. Anda juga sudah percaya. Sekarang tinggal letakkan semuanya di atas mezbah Tuhan. Lalu percayalah kepadanya." Ya, dikatakan. Dan katakan kepada Tuhan, "Tuhan, jika suamiku tidak pernah datang ke gereja pun, saya masih akan bahagia." Itu yang perlu kamu katakan. Atau jika suamiku tidak pernah berubah sekalipun, saya akan tetap mempercayai Engkau sepenuh hati Tuhan. Sampaikanlah itu kepada Tuhan. Lalu setelah hal itu terjadi, lalu di dalam diri wanita ini terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Ia kembali meraih sukacitanya, ia kembali mendapatkan semangat yang baru yang sempat hilang itu. Karena dia percaya saudaraku dengan pernyataan yang seperti itu. Dia percaya bahwa Tuhan sesungguhnya selalu punya cara untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terlebih orang-orang yang berserah kepadanya. Berseru dan berserah kepada Tuhan. Serta percaya bahwa Tuhan bisa menolong. Ini kisah saudaraku. Ini nanti kita akan lihat bagaimana perempuan ini bisa kembali meraih sukacitanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini saudara dan saya mungkin memiliki beberapa hal yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Di mana ada mungkin orang-orang tertentu yang membuat saudara saat ini sedang frustrasi karena mereka tidak mau berubah.
Saya rasa ini pergumulan yang sering terjadi dalam keluarga. Keluarga Kristen saat ini banyak bergumul dalam hal ini. Ada istri yang terus mendoakan suaminya, yang mengharapkan suaminya bisa bersama-sama mencari Tuhan, duduk di kaki Tuhan, beribadah bersama. Dengan segala cara diupayakan oleh istri-istri. Tetapi suaminya tidak bergeming. Atau mungkin sebaliknya, ada juga suami yang mengharapkan istrinya bisa berubah bersama-sama bergandeng tangan mencari Tuhan. Dengan segala upaya. Tetapi sepertinya istrinya tidak bergeming untuk hal itu. Akhirnya yang terjadi adalah kita putus asa. Kita frustrasi, saudaraku. Tetapi lewat kebenaran ini, saya ingin menolong kita untuk memahami seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini kepada wanita ini. Mari saudaraku. Ya, kita perlu belajar bagaimana kita mau berserah, bukan menyerah. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan semua yang saya bisa lakukan untuk ini. Saya tidak akan marah lagi. Saya tidak akan frustrasi lagi. Saya tidak akan putus asa lagi. Karena saya tahu hanya Tuhanlah yang dapat mengubah kehidupan orang, bukan saya. Ya. Dan kalau ini tidak berhasil pun, saya akan tetap meletakkannya di atas mezbahmu. Dan saya menyerahkan ke dalam tanganmu. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik untukku. Mungkin inilah menjadi doa kita pagi hari ini. Jangan pernah menyerah. Tetapi belajarlah berserah dengan harap dan iman yang pasti. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan pasti tahu cara terbaik untuk menjawab pergumulan kehidupan kita. Itu artinya berserah. Ingat saudaraku, akan ada kebebasan di dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Pasti akan ada. Beda dengan orang yang menyerah. Yang menjadi putus asa hidupnya. Yang menjadi frustrasi dan tidak bersemangat kehidupannya. Pasti dia akan semakin dilemahkan. Dan akan semakin jauh dari Tuhan. Saya tidak mengatakan di sini, kalaupun saya katakan seperti itu. Saya tidak mengatakan supaya saudara melepaskan impian saudara. Bukan itu saudaraku. Tetapi lepaskanlah segala sesuatu yang membuat Anda khawatir. Yang membuat Anda putus asa. Yang membuat saudara frustrasi dalam hidup ini. Itu yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Bukan impian kita. Karena impian itu adalah sebuah pengharapan. Ya kita harus punya impian. Tetapi apapun yang membuat kita frustrasi karena impian kita. Itu yang perlu kita serahkan. Itu yang perlu kita letakkan di tangan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan mengetahui sebuah persoalan itu. Dan dia memegang kendali dan dia mampu memberikan solusi terbaik bagi setiap pergumulan kita. Seperti yang dialami oleh wanita ini. Apa yang terjadi kepadanya? Setelah wanita ini menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan, akhirnya dia menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Yang tadinya dia putus asa, lemah dan tidak berdaya. Sekarang dia bersemangat kembali, dia bisa senyum kembali, dia tidak marah lagi, dia tidak frustrasi dan putus asa lagi. Bahkan dia menikmati hidupnya dan mempercayai Allah sepenuhnya dalam hidupnya. Lalu apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu saudaraku. Dan pada suatu pagi, hari Minggu, tiba-tiba suaminya berkata kepadanya, istriku, dia katakan, saya ingin pergi ke gereja dengan kamu hari ini. Sudah lama sekali aku rindu beribadah. Luar biasa saudaraku. Dan sejak saat itu, walaupun memang ini seperti kejutan bagi istrinya, seperti dia tersambar petir karena semangatnya. Dan sejak saat itu, saudaraku, memang suaminya ini diubahkan oleh Tuhan. Dia memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Setiap minggu akhirnya mereka bersama-sama dengan anak-anak mereka pergi ke gereja. Dia mencintai Tuhan, keluarga ini akhirnya sama-sama diubah Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Itulah pekerjaan Tuhan. Bukan karena pekerjaan wanita ini lagi. Tapi semata-mata karena pekerjaan Tuhan di dalam hidup suaminya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah saudara, ketika kita mau melepaskan setiap perkara kita ke tangan Tuhan, hal itulah yang memungkinkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Dengan caranya yang menakjubkan dalam kehidupan kita. Bukan cara-cara kita yang terbatas itu. Tetapi cara Tuhan yang bisa melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan tentang semua perkara yang mengkhawatirkan kita itu. Itulah sebab firman Tuhan hari menyapa kita dengan luar biasa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak.
Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Apalagi yang kita ragukan dalam kebenaran ini? Luar biasa, saudaraku. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa kekhawatiran dan keputusasaan tidak akan pernah dapat mengubah impian hidup kita lebih baik. Tidak akan pernah. Di mana ada orang yang semakin khawatir, lebih baik hidupnya. Di mana ada orang yang putus asa, mendapatkan hidupnya lebih baik. Tidak akan pernah ada. Tetapi keberanian kita, saudaraku, untuk meletakkan, berserah kepada Tuhan, itulah yang dapat meneguhkan keyakinan, meneguhkan pengharapan kita bahwa Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Karena Tuhan memang benar-benar mau bertindak menolong kita. Jangan meragukan itu, saudaraku. Itu yang kita lihat. Karena itu pagi ini saya ingin sampaikan kepada kita, tetaplah semangat, saudaraku. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang sama. Ada begitu banyak di antara kita yang sulit bisa mengajak keluarga kita untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi saya ingin katakan, jangan menyerah. Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengurus suami Anda. Biarkan Tuhan mengurus istri Anda. Biarkan Tuhan mengurus anak-anak Anda. Biarkan Tuhan mengurus orang-orang yang Anda kasih itu. Karena itu, mari berserah dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan bertindak untuk itu. Jangan menyerah, saudaraku. Tetaplah semangat. Jangan pernah putus asa lagi. Belajarlah berserah, bukan malah menyerah. Kira Tuhan menolong. Tuhan berkati saudara, menguatkan saudara hari ini untuk bisa melihat pengharapan yang lebih besar. Dan juga memenuhkan sukacita saudara hari ini. Karena Tuhan pasti bisa mengubah orang-orang yang Anda kasihi saat ini. Mari kita minta pertolongan Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa, saudara. Bapa kami, menaikkan syukur kami kepadamu. Oleh karena anugerahmu kami diberkati lewat firman yang kami renungkan ini. Tuhan tahu bahwa ada begitu banyak orang-orang yang kami harapkan mereka boleh diubah hidupnya. Tetapi kami sering menjadi kecewa. Karena yang benar kami tidak bisa mengubah hidup orang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah mereka. Yang Tuhan mau adalah kami mau berserah kepadamu. Bukan malah menyerah kepada keadaan itu. Bantulah setiap umatmu saat ini. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang tidak berdaya Tuhan berikan semangat yang baru. Yang putus asa Tuhan berikan juga harapan baru bagi mereka. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang jatuh Tuhan angkat mereka kembali. Yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan hari ini. Hamba terus mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Ulurkan tanganmu, jamah mereka, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Secara khusus ada seorang ibu yang pagi ini rindu didoakan. Dengan pergumulan sakit penyakit kanker payudara stadium 3 menurut diagnosa dokter. Dan pada bulan Oktober nanti ibu ini akan menghadapi kemo yang kedua. Tuhan Yesus berkenanlah kiranya menolong kerinduan hati hambamu ini. Dimanapun dia berada saat ini, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tanganmu. Sebab firman berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tumbuhkan imannya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatinya. Itu doa hamba untuk ibu ini. Berkati dia Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga doakan anakmu yang sedang mencari pekerjaan hari ini, berkati mereka. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan saat ini. Hamba-hambamu, keluarga-keluarga yang mengharapkan buah kandungan mereka diberkati. Berkati bibit dan buah kandungan mereka, buat mereka berketurunan dengan baik. Anak-anak kami dalam perguruan pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, berikan mereka tetap semangat belajar yang baik. Juga anak-anakmu yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun, Tuhan Yesus yang baik, tolong mereka, berkati mereka. Penuhkan sukacita Anda, ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka hari ini. Ada juga begitu banyak umat Tuhan hari ini yang sedang dibelenggu oleh pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Mereka putus asa, mereka frustrasi, mereka tidak berdaya oleh karena tekanan hidup yang sulit. Bahkan oleh kuasa setan dan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus yang baik, ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba memohon berkat-Mu. Berkatilah mereka, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Jamah mereka, lepaskan, bebaskan, dan berkati hidup mereka, penuhkan sukacitanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah ada di hari ini, saya hanya mau tetap katakan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan. Ya, jangan putus asa, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti kehendak Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban,
pergumulan hidup yang berat dan memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kalau saudara mengharapkan renungan ini selalu ada di hadapan saudara setiap pagi, mari dukung kami saudaraku dengan cara membagikan renungan ini kepada yang lain, kepada keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, supaya semakin banyak orang bisa mendengarkan firman Tuhan ini dan mereka diberkati Tuhan. Dan berikan komentar yang baik di link YouTube kami, like juga subscribe bagi saudara yang belum melakukannya, sebagai penyemangat bagi kami saudaraku, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.